Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan lewat channel YouTube dalam rangka kita melakukan pembelajaran kitab Mabadi Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan kita selalu mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi Mabadi Fikih, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang azan dan iqomah. Perlu diketahui bahwa adzan dan iqomah ini merupakan kesunahan yang disebut dengan sunnah muakkad ketika seseorang itu melakukan sholat. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Mabadi Fikih sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Al-adzanu utawi adzan, wal iqamatu lan iqamah iku sunnatun, sunnah muakkad. Sunnah muakkad niku sunnah sing dianjurne. Fis safari ing dalem lelungan, wal hadari lan ing dalem omah. Lis sholawati krana pira-pira salat, al maktubati kang den fardhuake. Li qaulihi ta'ala krana dawuhe Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza nudiya lis sholati. Idza nudiya ing dalem ari kalane den undang apa lis sholati salat. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate dawuh, idza hadarat ing dalem ari kalane teka apa as-sholatu waktune salat, ya lek ngono fal yu'adzin mongko becik adana lakum kedue sira kabeh sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Wala yasihu lan ora sah apa adzan illa ba'da duhulil waqti angin ing dalem sakwise manjinge wektu. Ngono kuwi kae illa fis subhi angin ing dalem wektu subuh. Fa innalahu krana teman setuhune iku tetep kedue subuh adzana ini ana adzan loro. Ahaduhuma kang utawi salah sijine adzan loro iku min nisfil laili setengah saking setengah wengi. Iku min nisfil laili saking setengah wengi. Wasianihima utawi kaping pindhone adzana ini iku ba'da tulu'il fajri ing dalem sause matune srengenge. Begini, adzan dan iqomah itu adalah suatu kesunahan ketika seseorang itu mau melakukan sholat, baik itu dia dalam keadaan di perjalanan ataupun di rumah. Ini sama saja, tetap ada kesunahan untuk melakukan adzan ataupun iqomah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran idza nudiya lis sholati. Kemudian ada lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW, beliau berkata ketika sholat waktunya telah masuk, maka salah satu dari kamu semua diharap untuk melakukan adzan. Perlu diketahui bahwa adzan ini tidak boleh dilakukan kecuali telah masuk waktunya. Misalkan mau adzan waktu duhur, ya memang harus ketika waktu duhur sudah masuk.
Kalau sebelumnya ini tidak boleh, karena azan ini adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat telah masuk. Atau misalkan ngasar juga sama, maghrib, isya ini juga sama, subuh juga sama. Kecuali di waktu subuh itu sebelum masuknya waktu subuh itu ada kesunahan untuk azan. Artinya azannya 2 kali. Yang satu itu azan untuk masuk waktu subuh, kemudian sebelumnya itu ada kesunahan lain yaitu azan, biar seseorang itu berkesempatan untuk melakukan kesunahan-kesunahan, misalkan mau sholat tahajud, mau sholat witir, atau melakukan qiyamul lail yang lain. Ini khusus untuk sholat subuh, ini adzannya 2 kali. Adzan ini bermula dari mimpi seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Jadi waktu di tahun kedua Hijriah ini Nabi Muhammad ini berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau Nabi itu bermusyawarah bagaimana cara mengundang orang-orang muslim agar ada pemberitahuan tentang masuk waktu sholat. Ini ada usul Nabi, kita bikin saja seperti orang Yahudi. Dengan cara apa? Mereka meniup trompet. Nabi tidak setuju. Kemudian ada yang usul lagi dengan membunyikan lonceng. Ini juga tidak disetujui oleh Nabi. Ada lagi yang punya usulan, bagaimana bila kita nyalakan api saja di tempat yang tinggi. Ada api di tempat yang tinggi sehingga cahayanya api itu kelihatan dari jarak jauh, bahkan asapnya semakin tinggi lagi, artinya orang yang lebih jauh lagi masih bisa melihat. Nah, bagi orang yang mengetahuinya maka wajib untuk melakukan sholat. Ini karena sudah ada pemberitahuan berupa hal-hal tadi. Nah, usulannya macam-macam, memang orang banyak. Tapi pada waktu itu tidak ada yang setuju oleh Nabi. Nabi lebih berpendapat tidak usah itu, karena mirip agama yang lain. Kalau mau meniup trompet berarti seperti orang Yahudi, bunyikan lonceng seperti orang Kristen, Nasrani, kalau nyalakan api seperti orang Majusi. Ini nanti kita malah diejek. Kita harus yang berbeda. Pada waktu itu disepakati, Nabi lebih berpendapat kita berucap saja menggunakan lafaz as-sholatu jami'ah. Pada waktu itu disepakati dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Artinya sholat itu dimulai. Kemudian di malam harinya ini ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu bermimpi. Dia itu melihat seseorang yang membunyikan lonceng. Kemudian oleh sahabat Abdullah bin Zaid itu, seseorang itu didekati, ditanya, apakah kamu mau menjual lonceng itu? Nah, si orang yang mempunyai lonceng itu menjawab, tidak, aku tidak menjualnya. Untuk apa kau membeli lonceng ini? Ditanya begitu, Abdullah menjawab, ini saya mau bikin undangan, cara memanggil, saya pemberitahuan orang-orang agar sholat telah tiba, orang muslim tahu. Nah, kalau inginmu itu, maka aku berikan cara yang terbaik. Oleh seseorang yang membunyikan lonceng itu dikasih tahu begini, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, seperti adzan itu lafaznya. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali.
hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lafadznya seperti adzan yang kita saksikan sekarang itu. Memang ini sumber dalilnya ya dari mimpi Zaid, Abdullah bin Zaid itu. Nah, kemudian di pagi harinya Abdullah bin Zaid itu melapor ke Nabi, tadi malam aku bermimpi seperti ini dengan mengucapkan ada seorang yang memberitahuku agar mengucapkan lafaz-lafaz ini. Nabi menjawab, sodakta, itu adalah mimpi yang benar. Maka mulai saat itu lafaz adzan ya sesuai dari apa yang diimpikan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Kemudian Nabi menyuruh sahabat Bilal, karena sahabat Bilal itu suaranya keras, jadi keras sehingga banyak dari kejauhan ini suaranya terdengar. Nah, sahabat Abdullah bin Zaid ini disuruh mengajari sahabat Bilal, dan pertama kali orang yang mengumandangkan adzan itu adalah sahabat Bilal. Ternyata setelah itu banyak sahabat yang juga menyampaikan hal yang sama. Ternyata seperti Sayyidina Umar itu juga mengalami mimpi yang seperti dialami oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Demikian untuk materi kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.